Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nikolaus Raden Bagaskara. Saya mahasiswa konsentrasi Entrepreneurship, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berkaitan dengan tugas akhir mata kuliah Research Methods in Concentration yang diampu oleh Ibu Nurul Indarti yang berjudul Pengembangan dan Pembesaran Bisnis Peternakan Kambing dan Domba dengan menerapkan metode Zero Waste. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang di mana usaha peternakan di Indonesia sangatlah penting bagi kebutuhan konsumsi dan juga sektor perekonomian Indonesia. Kebutuhan daging meningkat seiring bertambahnya jumlah populasi masyarakat di Indonesia. Sayangnya, usaha peternakan tidak banyak diminati dan dipandang rendah oleh generasi muda saat ini. Kebutuhan sangat tinggi, akan tetapi ketersediaan atau pasokannya rendah. Dalam membahas pengembangan usaha peternakan kambing dan domba, khususnya di daerah Yogyakarta, perlu adanya pola, strategi, dan juga metode yang cocok untuk diterapkan. Hal ini didasarkan atas permintaan akan daging yang selalu meningkat, yang tidak diimbangi oleh meningkatnya populasi ternak potong khususnya kambing dan domba. Kekurangan jumlah atau pasokan daging yang sangat signifikan ini membuka sebuah kesempatan untuk usaha peternakan kambing dan domba dengan potensi pasar yang besar dan pesaing yang dapat terbilang relatif tidak banyak. Kebutuhan akan daging kambing dan domba untuk Kabupaten Bantul saja mencapai 3.000 sampai 4.000 ekor per harinya. Sedangkan di hari raya Kurban dapat meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 6.000 sampai dengan 8.000 ekor per harinya. Pada kenyataannya, per harinya saja itu tersedia 2.000 sampai 2.500 ekor. Dan 40% kambing dan domba itu berasal dari provinsi luar, seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bisa kita lihat data yang saya tampilkan, di mana kebutuhan daging kambing dan domba setiap tahunnya itu meningkat dari 2015 sampai 2019. Di mana 2019 kebutuhan kambing dan domba per harinya itu 4.000 ekor. Sedangkan ketersediaan daging kambing dan domba di tahun yang sama yaitu 2019 tidak mencapai 3.000. Sumber ini saya dapatkan dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Baik, inilah 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, kebutuhan daging khususnya kambing dan domba meningkat, sedangkan pemasok menurun. Jumlah populasi kambing dan domba yang menurun akibat berkurangnya peternak yang melakukan sistem pengembangbiakan atau breeding. Jumlah peternak di Indonesia semakin berkurang dan banyak ditinggalkan anak muda, jadi tidak ada atau sedikit adanya regenerasi. Pertanyaan penelitian juga ada 3. Yang pertama, bagaimana pengembangan bisnis usaha peternakan kambing dan domba menggunakan sistem pengembangbiakan atau breeding. Yang kedua, bagaimana dapat bermitra atau bekerja sama dengan peternak lokal yang di daerah Bantul. Bagaimana cara memberikan edukasi dan informasi mengenai sistem Zero Waste yang sudah diterapkan di Najah Farm kepada masyarakat dan peternak tradisional. Berikut adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan usaha peternakan kambing dan domba untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, meningkatkan kapabilitas peternak lokal dalam menjalankan usaha peternakan dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat dan peternak tradisional tentang sistem penerapan Zero Waste di Kabupaten Bantul. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini, saya memberikan 2 bagian, yaitu bagi akademisi dapat menjadi bahan untuk pembelajaran mengenai usaha peternakan kambing dan domba, dan bagi praktisi menjadikan pedoman dalam menjalankan dan mengembangkan usaha peternakan kambing dan domba. Lingkup penelitian. Penelitian ini berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul,
yang terfokus dengan pembahasan pengembangan usaha peternakan kambing dan domba. Landasan teori. Baik, jadi peneliti melakukan landasan teori dari 3 buku berbeda ini. Yang pertama, Nine Building Blocks dari Alexander Osterwalder dan Ives Wigner tahun 2010. Sedangkan Survey Research ambil dari buku Donald R. Cooper dan Pamela S. Skyler 2014. Dan yang terakhir adalah Quantitative Interview dari Sven Brinkman tahun 2013. Berikut adalah kerangka penelitian, di mana kurangnya pasokan kambing dan domba di Kabupaten Bantul, menurunnya jumlah populasi kambing dan domba, rendahnya edukasi peternak tradisional dalam menjalankan usahanya. Dan dari sini saya akan mencari data mengenai melakukan survei dan juga wawancara, dan dari hasil itu saya akan mengolah data menggunakan Nine Building Blocks. Dari situ akhirnya saya akan mendapatkan model bisnis. Metode penelitian, validitas keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, di mana unit analisis dalam penelitiannya adalah pemilik rumah makan, restoran, dan juga penjual atau pengepul kambing dan domba, dan yang terakhir adalah peternak tradisional di area Kabupaten Bantul. Sumber data, saya akan mencari sumber data 2 kategori, yaitu primer dan sekunder. Di mana data primer saya akan melakukan survei dan wawancara, dan data sekunder saya akan mencari dari website pemerintah atau artikel dan jurnal. Dan sedangkan teknik pengambilan sampel, metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, dan metode analisis adalah kualitatif, mengolah hasil dari survei dan wawancara. Baik, ini adalah tujuan survei. Yang pertama, mendapatkan informasi mengenai rantai pasokan usaha peternakan kambing dan domba, di mana peneliti ingin mencari tahu rantai pasokan kado atau kambing dan domba diternak oleh peternak lokal dan dijual ke pengepul sampai akhirnya disetor ke rumah makan. Jadi rantai dari awal, dari hulu ke hilir. Yang kedua adalah mengetahui situasi dan kondisi seperti permintaan, harga, pasokan dan di dalam pasar hewan tersebut. Dan yang terakhir juga mengetahui strategi pengembangan yang telah dilakukan oleh peternak tradisional. Di sini peneliti ingin mencari tahu mengenai metode atau cara atau sistem apa saja yang dilakukan oleh peternak lokal dalam beternak kambing dan domba tersebut. Berikut adalah protokol survei. Responden, pemilik restoran, penjual atau pengepul, dan peternak tradisional kambing dan domba di wilayah Kabupaten Bantul. Metode, menyebarkan kuesioner secara langsung, dan jumlah sampel, saya memiliki 3 kriteria. Yang pertama, untuk rumah makan, saya mencari 10 pemilik rumah makan atau restoran daging kambing. Yang kedua adalah untuk penjual atau pengepul, saya akan mencari mensurvei 20 penjual atau pengepul kambing dan domba di pasar hewan. Dan yang terakhir adalah untuk peternak tradisional, saya akan mencari 10 peternak tradisional untuk melakukan survei. Satu lokasi yang saya terapkan atau saya dapatkan untuk melakukan survei ini adalah Kabupaten Bantul. Baik, ini adalah tujuan wawancara. Jadi mendapatkan informasi mengenai pengembangan usaha peternakan dengan sistem pengembangbiakan atau breeding. Di sini peneliti ingin mendapatkan informasi dari para master atau peternak yang sudah senior atau sudah besar, di kategori besar, mengenai sistem breeding karena terbilang lumayan sulit dan juga prosesnya lumayan lama karena harus menunggu kelahiran dari ternak. Nah, yang kedua adalah mengetahui strategi pengelolaan dan pengembangan usaha peternakan yang sudah dijalankan. Di sini juga peneliti ingin mengetahui strategi apa saja yang dilakukan sehingga dapat diterapkan juga di kandang atau di naja farm. Selanjutnya adalah protokol wawancara. Sampling, 2 pengusaha ternak kambing dan domba berskala besar, yaitu lebih dari 1.000 ternak. Metode,
Peneliti akan melakukan metode face to face atau secara langsung untuk melakukan wawancara. Sekian, terima kasih.